Ada itu alarm. Bagus itu suaranya. Lah, ini nyanyi dong. Terus kompak tim, karena juga udah punya tim. Apa? Hah? Kompak tim juga lagi jalan-jalan. Terus kompak tim. Berarti udah punya teman baru dia. Akhirnya keluarin aja. Baru dia. Kok nggak pernah main ya gabung gitu. Lu adminnya dok? Gua ajakin malesan lagi. Buat ya. Lu ngajakin tadi. Tadi tuh udah jauh-jauh hari. Apa kata dia? Gua sibuk. Ini apa ada kerjaan. Tai lu dong gitu goblok. Kok Udah dibalas sama dia. Gue pikiran gue bilangnya sibuk foto. Sampai ini banget, sampai sibuk kayak orang penting. Dok, nyanyi dok, salah lagi dok, aku mau nyampe nih dok rumah dok. Udah pusing banget gue di mobil dah. Ngapain si Jibon nyetir. Iya gue ngatin lu nyetir aja pusing banget apalagi lu nyetir. Tapi bisa kajian itu kan. Sejam anjir. Bisa lah. Gocap lah, gocap gimana lanjut. Buat pengangguran mau gocap bisa kan. Kita ada komunitas itu pengirim lagi tuh. Kan dipanggil dia Bon. Berapa bulan? Dia udah kerja sama. Iya dikawal. Dia pengawal ini. Stay banyak. Kan banyak orang kan banyak sebut. Dia teman awal. Dia tuh dari Gojek cok. Komunitas. Beda dibayar gimana? Bisa dibayar. Sama lo sakit kalau ada dipanggil. Janganlah saya kalau sayang cepat. pasti paket mahal ya. Kalau ke mobil biasanya sih. Kalau cepat tuh kalau pakai mobil cepat ini gokil. Iya ada di atas 3 kilo. Udah printer gua aja. Gua ambil ini status cepat gokil. Malah kagak lucu. Satgada Indonesia. Ya, Bon. Dapat respon. Ya. Dapat tadi. Dapat Bon. Bohong. Kenapa sama Juju? Itu mandiri, Sul. Kalau mau beli balonnya, Dok. Mandiri. Keren ya. Balon apa? Bunga nih, Dok. Mana? Oh, itu pembunga dikasih balon. Saya beli nih baju sayang. Bunga yang ini kan yang sedotan kuning. Doon. Oh. Susah.
gue pengen nikahnya pakai bonnet aja kan. Kita lawan tuh. Kita lawan. Gas lah. Jangan setor. Cek beli dia dok. Oh. Anak apa? Kan. Matiin kan. Itu. Jauh aja. Bon dia bon. Ya mau nggak jalan? Koke. Asik ya. Jadi mau beli nih kasihin cewek ini ngiris, samping ngiris biar berantem sama cowoknya. Nih samping. Iya. Nih. Lu beli. Iya kasihin jadi ya. Biar dipukulin, kita berantem sama cowoknya biarin. Masukin konten bon. Joi. Enggak, di mobil. Kita bawa bunga banyak nih. Bon depanan maju kelihatannya bon. Dapat ya? Pengen lihat ceweknya cakep nggak? Antar mobil mundur. Lihat mukanya. Tuh. Dia ngomong sombong banget ya. Sombong amat. Ya. Orang dia udah bilang kok. Turun aja. Sombong amat budak. Ngeliat kali dia ya? Ngeliat apa, Riz? Udah ngerasa dia nggak Samsul Paku. Jadi dia udah ngerasa ngejauh. Udah beli si Aris. Sekarang itu mobil ngapain di situ anjir? Mana? Suka-suka dia, Bon. Mau bilang ke dia. Merah nih ya. Ini gue lewat. Bukan merah pun. Nih, udah nggak ada si Aris. SG kita berangkat tutup pulang tuh. Sekarang masih tutup. Kalau buka SG, nggak punya duit. Buka belas orang nggak nggak dianu. Terminal kali jaya Cibit ngomong abang. Terusin gue ngomong-ngomong nih. Cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di malam hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengujian software dan sistem kelas TI 17E1 ya. Oke, di mata kuliah ini, di malam hari ini kita akan belajar tentang automated testing tool, yaitu tools atau software aplikasi yang digunakan untuk pengujian. Dalam ini contoh malam hari ini kita menggunakan Gmeter. Dan nanti juga ada tugas untuk masing-masing mengimplementasikan pengujiannya di sebuah Gmeter ini dibuat oleh sebuah perusahaan web server ya. Yang paling sering kalian lihat kalau kalian install SAM biasanya pakai Apache. Apache itu kan salah satu web server. Nah, Gmeter ini dibuat oleh Apache. Aplikasi web server kan ada banyak, ada Apache, ada Nging, ada Lightspeed dan lain-lain.
Oke, apa itu Gmeter? Saya share screen dulu. Tapi sebelum masuk ke dalam pengujian menggunakan Gmeter bisa digunakan untuk mengukur performance sebuah website, sebuah aplikasi berbasis web karena dia dibuat oleh Apache Web Server. Nah, dalam pengukuran performance website itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Montenegro Govillota tahun 2009. Ada 7 aspek di bawah ini yang mempengaruhi atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran sebuah performance website. Ada accessibility, customization atau personalization, download speed, ease of use, error, navigation, set at content. Accessibility itu apa? Accessibility itu dapat diartikan sebagai ketersediaan dan kemudahan pengguna untuk mengakses konten dari suatu website dengan segala keterbatasan yang dimiliki pengguna. Jadi untuk lebih mudah diaksesnya ya. Jadi kadang kalau kita mengunjungi sebuah website ada yang sangat rumit, banyak yang nggak bisa memakainya, itu nggak paham gitu. Nah, itu salah satu mengurangi performance sebuah website. Ada customization dan personalization. Dapat diartikan sebuah website yang menyediakan konten dan isi yang dinamis serta berisi informasi yang telah disesuaikan untuk user tertentu. Sekarang kita sudah zaman di AI, artificial intelligence, ada big data, ada data science gitu ya. Jadi tiap orang bahkan bisa kalau kita mengunjungi sebuah website bahkan tampilannya bisa beda-beda sesuai dengan histori kita masing-masing ya. Paling gampang juga e-commerce gitu ya. Kalau kita sering nyari sepatu, nyari bola, saran-sarannya pasti ada hubungannya dengan olahraga. Kalau kita sering nyari alat komputer, terus yang muncul di halaman utama juga yang sesuai dengan histori kita ya. Jadi disesuaikan itu menggunakan data science. Seperti juga YouTube, kalau kita mengaktifkan historinya gitu ya, terus kita login, YouTube akan memberikan saran yang muncul di dalam halaman beranda kita. Yang jadi saran halaman beranda tiap orang kan beda-beda, nggak sama. Sesuai dengan dia buka YouTube itu historinya apa saja. Nah, itu mempengaruhi performance sebuah website ya. Semakin bagus, orang juga akan semakin suka. Jadi dia akan tertarik. Kalau kita sering lihat YouTube untuk melihat pertandingan bola, yang muncul yang disarankan juga hal-hal yang berbau dengan bola. Dan itu kan nggak dilakukan dengan manual ya, tapi dilakukan dengan sistem. Bagaimana sebuah sistem atau AI-nya bisa mendeteksi apa saja yang terkait, padahal nggak ada kategori dalam itu. Banyak hal yang bisa jadi sistemnya bisa mengklasifikasikan sendiri. Terus ada download speed, otomatis ini ya, kecepatan download, kecepatan terbukanya sebuah website itu sangat berpengaruh. Ada ease of use, kemudahan dalam pemakaian, errors, semakin banyak error. Nanti kita akan juga belajar tool pengujian seperti Selenium dan Catalan. Itu juga untuk menguji error. Banyaknya error dalam sebuah aplikasi atau sistem. Set content dan navigasi. Navigasi juga banyak orang yang kadang nggak paham harus ngeklik mana karena navigasinya kurang sesuai atau kurang terlihat. Nah, di gambar ini terlihat gambar sebelah kiri ya, kalau diperhatikan yang paling penting di sini ada 3 detik. Jadi seseorang akan 57% of online consumer will abandon offset after waiting 3 seconds of page load. 57 orang, kalau itu 57% orang itu meninggalkan sebuah website ketika setelah diketik 3 detik itu dia nggak muncul ya, nggak menampilkan utuh, dia akan langsung meninggalkan. Jadi hampir setengah, ini menurut penelitian ya, jadi hampir setengah kalau seseorang itu mengunjungi sebuah website dan setelah 3 detik itu masih loading atau masih lama, dia akan menutupnya untuk meninggalkannya, ganti yang lain. Nah, itu penting. Makanya website performance itu sangat penting dari situ. Kecepatan itu minimal 3 atau 4 detik. Terus 80 of this people will not return. Dan dari 57% itu 80%-nya nggak mau kembali lagi
ke website yang tidak terbuka itu. Padahal belum tentu websitenya lemot ya, lemot ya, bisa jadi karena koneksi dan lain-lain. Tapi customer atau pengunjung kan nggak tahu tentang itu. Terus sisanya lagi, almost half will go on to tell other about their negative experiment. Sisanya lagi malah akan memberikan apa namanya negatif, feedback yang negatif ya, menceritakan hal tersebut ke orang, ke teman-temannya, ke orang lain, bahwa website tersebut itu lemot gitu ya. Nah itu malah mempengaruhi sangat mempengaruhi ya, dari mulut ke mulut itu. Nah itu sangat penting, bagaimana sebuah website performanya itu sangat penting. Nah itu kita melakukan pengujian, itulah gunanya kita melakukan pengujian di performance sebuah website. Di sebelah kanan ada gambar website performance matrix. Jadi bagaimana sebuah website itu ditampilkan itu ada beberapa bagian, ada 4 bagian. Yang pertama itu setelah kita mengetikkan sebuah website itu akan, hal pertama adalah DNS lookup time, yaitu waktu mencari DNS-nya gitu ya. Dari domainnya, cari ke DNS-nya, ke DNS servernya gitu kan. Dari DNS servernya kan dia akan langsung menuju ke sebuah hostingannya, ke servernya. Selanjutnya tahap kedua di inisiasi connection, apakah koneksinya berjalan lancar atau baik, apakah koneksi ke servernya itu terhubung atau enggak gitu ya. Makanya kita kadang menemukan error. Kan error pack itu ada banyak, ada 404 itu halaman tidak ditemukan. Kalau error kode depannya 5 itu biasanya error di sisi servernya. Kalau depannya 4 biasanya error di sisi koneksinya. Selanjutnya di tahap ketiga adalah waiting time for first bit, yaitu proses transfer datanya. Tahap keempat adalah download time, yaitu mendownload data-data untuk ditampilkan di sisi klien atau di browser pengunjung. Itu 4 performance dalam sebuah website. Nah, untuk mengecek kecepatan sebuah website, yang paling sering dipakai itu adalah Google Speed. Kalian bisa cari di namanya PackSpeed Insight Google Developer. Nanti kalian bisa memasukkan link sebuah websitenya. Ini salah satu bentuk pengujian juga ya. Saya kasih contoh di sini iKampus Pelita Bangsa. Kita masukkan ke Google Developer PackSpeed Insight. Kita masukkan URL yang ingin kita cek. Nanti akan ditampilkan laporannya. Kalau website itu ada nanti laporannya langsung jadi 2 versi ya. Yang pertama adalah versi seluler, apakah kecepatannya kalau diakses seluler itu bisa cepat. Yang kedua adalah versi desktop. Nah ini perbedaannya. Ternyata ini tadi ya, berapa, setengah jam atau 40 menit sebelum perkuliahan ini baru saya cek. Kalau diakses pakai seluler ternyata lebih lama ngeloadnya, yaitu kuning itu di tengah ya, antara 50 sama 89 nilainya, 75. Kalau lewat desktop, kalau kebetulan saya pakai PC, pakai WiFi gitu ya, ternyata lebih cepat, 95, termasuk bagus ya. Mau hampir 100, jadi mudah dibuka. Ini salah satu, ada banyak website yang digunakan untuk mengecek performance sebuah website atau kecepatan sebuah website. Yang pertama adalah PackSpeed ya dari Google. Yang kedua Derbus.com. Kita juga bisa pakai ini. Saya juga sama iKampus. Kalau dilihat ini jam 7.45. Tadi jam 8:04 berarti ya. Ternyata nilainya lebih kecil, 69. Isunya, improvement-nya di website-website tersebut juga dikasih tahu ya apa saja yang perlu ditingkatkan. Jadi banyak hal untuk meningkatkan tampilan sebuah website, dari memperkecil gambar, sintak CSS dan lain-lainnya juga harus diperkecil. Makanya ada istilahnya converter, codingannya kalau banyak bisa di convert atau diperkecil biar tampilan websitenya lebih mudah atau lebih ringan. Di sini ada first speed-nya berapa detik, start rendernya berapa detik, full loaded-nya berapa detik. Ini full loaded-nya 4,8 detik. Ya lumayan cepat.
Kalau ini ada request, berat yang download totalnya itu 1 MB untuk menampilkan sebuah website, semua websitenya. Requestnya ini ada presentasinya HTML sekian, CSS sekian, scriptnya sekian. Itu ini kalau kita klik ke bawah, scroll ke bawah masih banyak laporan yang bisa dibaca. Saya tampilkan hanya contoh saja. Ini contohnya. Ada detailnya juga, redirect. Di sini ada detail redirectnya berapa detik, DNS lookupnya berapa detik, connecting to the servernya, executing to the request, ada DOM loadingnya, DOM itu untuk menampilkan data-datanya, start render, DOM interaktif, fully loaded di 4.800 milisecond atau 4 detik,8. Terus ada juga laporan dalam bentuk videonya kalau di website itu, tapi harus login terlebih dahulu. Seperti ini, kalau kita klik play nanti dia akan muncul pelan-pelan bagaimana kita kunjungi ya. Jadi berapa detik hasil dari 0 sampai ke semua web terbuka itu berapa detik. Itu bisa terlihat ada laporannya dalam bentuk video. Itu dari website derbus.com. Ini saya kasih link di bawahnya untuk bisa kalian kunjungi, bisa kalian baca-baca. Terus ada yang terakhir ada GTmetrix. GTmetrix ini ada laporan detailnya juga sama. Juga ada laporan videonya bisa kita download. Seperti ini. Tadi berapa detik ya? Oh, di sini kalau dari GTmetrix ini 3,3 berbeda dengan tadi. Ya tergantung kecepatan koneksi kita dan server kita menggunakan apa ya gitu ya. Nah, sekarang masuk ke aplikasi pengujiannya yaitu Gmeter. Apa itu Gmeter? Nama lengkapnya The Apache Gmeter ya. This application is open source software, yaitu aplikasi open source, gratis 100%. 100% pure Java application. Dari aplikasi ini menggunakan 100% bahasa pemrograman Java. Desainnya didesain untuk ngeload tes fungsional behavior measure performance, untuk ngecek performance ya. It was originally designed for testing web application. Aslinya dia digunakan untuk pengecekan aplikasi web. But has since expanded to other test function. Tapi dikembangkan lagi untuk other test function atau fungsi yang lain. Tadi masih bisa dikembangkan untuk, kalau saya lihat bisa dikembangkan untuk fungsi database-nya, fungsi ininya IPA-nya bisa digunakan untuk pengujian seperti itu. Di Gmeter kita bisa menggunakan pengujian stress testing. Apa itu stress testing? Stress testing adalah pengujian atau testing untuk mengetahui kemampuan software dalam menangani kondisi yang tidak normal dari sisi volume atau kuantitas. Contohnya apa? Contohnya seberapa kuatlah sebuah website, contohnya mungkin facebook.com, twitter.com, atau e-kampus ya, sering kita kunjungi, bisa menangani pengunjung dalam satu waktu bersamaan. Kalau kita perhatikan, e-kampus kan biasanya sering harusnya dilakukan testing sih sebenarnya seberapa kuat e-kampus itu menangani pengunjung dalam satu waktu. Misalkan maksimal 10.000 pengunjung dalam 1 detik atau yang lainnya. Itu bisa kita lakukan pengujian seperti itu dengan menggunakan Gmeter. Nanti saya kasih contohnya. Apa sih Gmeter? Sebuah tool alat yang digunakan untuk melakukan performance test pada sebuah software. Intinya adalah software web. Apache Gmeter dapat memberikan request dalam jumlah waktu yang sangat banyak secara bersamaan dalam satu waktu pada server. Jadi dia mengilustrasikan pengunjungnya ada berapa, kita tentukan berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu nanti akan ada laporannya, apakah website itu dapat menangani hal tersebut atau enggak. Dan yang terakhir, Apache Gmeter dapat memberikan analisa dan laporan dari hasil pengujian. Yang paling penting itulah kita dapat melihat laporannya dan analisanya, apakah sebuah website itu dapat menangani hal tersebut atau enggak.
Nanti dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Fungsi geometer ini harusnya Apache Geometer fungsi ya. Sebelum menginstalnya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan karena dia menggunakan full bahasa pemrogramannya adalah Java. Jadi kalian harus install JRE dulu. Java Runtime Environment yang kalau bisa 8+. Jadi karena dia menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Jadi filenya itu tidak dalam berbentuk exe tapi berbentuk kalau Java itu .jar. Terus operasi sistemnya bisa menggunakan Linux atau Unix dan Windows. Salah satu keuntungan Java itu kan bisa cross platform ya, namanya cross platform. Bisa berjalan di Windows dan Linux. Apalagi sekarang pemrograman Android juga dulunya awal-awalnya juga menggunakan bahasa pemrograman Java ya, Java native. Sebelum berkembang ke Kotlin dan Flutter, dulu masih menggunakan Java. Nah, untuk mendownloadnya sebelum kalian download Gmeter, kalian download dulu JRE. Kalian bisa download di www.java.com, download.index.jsp. Kalian ini versi 6 ya, harusnya tadi kebutuhannya versi 8+. Untuk download Apache Gmeternya kalian kunjungi di website Apache ya, ini apache.org. Terus ini namanya subdomain gmeter.apache.org, download gmeter.cgi. Dan kalian download, terus kalian ekstrak. Setelah kalian ekstrak, oh nggak ada penjelasannya di sini. Saya kasih, setelah kalian download, kalian ekstrak. Terus untuk menjalankannya, kalian buka folder bin. Gmeternya saya taruh mana? Pengujian software nggak ada. Saya cari dulu. Ini Gmeter. Setelah kalian download, kalian ekstrak, habis itu kalian buka folder Gmeter. Kalian nggak akan menemukan instalasi atau yang lain karena dia menggunakan pure Java. Jadi kalian buka yang folder bin. Nanti akan menemukan file gmeter.batch, Windows batch file ya. Kalian jalankan, bisa klik 2 kali atau run as administrator. Tunggu, nanti akan membuka aplikasi Gmeter. Nah, ini muncul aplikasi Gmeternya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan test plan. Sebuah test plan adalah sebuah perancangan atau skenario untuk melakukan sebuah testing. Cara menjalankan aplikasi Gmeter, cukup masuk ke folder bin, double klik gmeter.batch. Nanti akan muncul halaman Gmeter ya. Ini yang berwarna putih, warna saya warna hitam kata. Lebih enakan warna putih harusnya. Terus untuk melakukan pengujiannya, kita membuat performance test plan. Yang pertama adalah add threads group, menambahkan traffic user visitor ke dalam komponen yang mau dites. Langkahnya klik kanan test plan, add thread atau user thread group dalam kontrol panel tersebut. Pada thread properties ada number of thread, ada RAM of period, ada loop of count. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah number of thread atau isi berapa user atau visitor yang akan mengakses sebuah website. Jadi kita isi berapa, 1000, 100, atau 20, 30 ya. RAM up period, isi berapa waktu delay antar user satu dengan yang lainnya dalam mengakses website. Delay antar user itu perbedaannya berapa detik gitu ya.
Terus lap count-nya, waktu eksekusinya bertahap atau seterusnya. Jadi bertahap. Kalau kita klik satu kali dalam satu kali tes gitu ya, atau berulang dan lain-lain. Contohnya kita klik test plan, klik kanan, add, treat user, treat group. Kita ingin buat pengetesan untuk sebuah website. Namanya apa? Boleh di rename pakai tes 1 atau yang lain. Nah, ini kita isi. Di sini kalian ada treat of number of treat, gram of period, lap of count. Contohnya saya ingin mengisinya ada 1000 pengunjung. Delay antar pengunjung itu mungkin 0,1, jadi hampir bersamaan. Apakah bisa 0,1? Terus log count-nya kita pilih 1 kali dalam 1 kali proses. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya menambahkan web server atau IP address yang akan kita tes. Caranya klik kanan test plan, treat group, add sampler, HTTP request. Oke, lalu kita masukkan website yang akan kita tes. Kita klik treat boot, klik kanan, add sampler, kita pilih HTTP request. Nah, ini kita masukkan server name or IP address. Kita pilih eCampus sebenarnya. Jadi kita cari IP address-nya eCampus. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan ping ya. Kita buka CMD untuk mengetahui IP address sebuah website. Kita klik ping eCampus pelitabangsa.ac.id. Kok nggak jalan? Cek. Saya lanjutkan. Tadi terputus. Jadi untuk ngecek sebuah website, untuk mengetahui IP address sebuah website, kita pakai ping eCampus pelitabangsa.ac.id. Nanti akan muncul IP address-nya. Di sini contohnya 104, 155, 192.11. Jadi kita masukkan di Gmeter-nya, IP address-nya, server name atau IP address-nya di sini. Kita masukkan 104 titik 155 titik 192 titik 111 ya. Path-nya itu home atau garis miring. Seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk membuat performance test plan, kita tambahkan add listener atau menampilkan proses dan hasil tes secara grafis atau bentuk tabel. Klik kanan pada test plan, add listener, grab results atau result dalam hasil ya, result. Hasil dalam bentuk grafis, listener, view result in tabel, hasil dalam bentuk tabel. Kita klik kanan, tes, add, listener, terus view result in tabel, sama view result in grab result.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal save. Sebelum dijalankan itu kita harus save dulu. Caranya file, save. Nanti akan nyari kita save di mana. Pengujian software. Oke. Nah, setelah kita save, baru kita klik run. Atau klik start. Oke, dia akan berjalan. Nah, udah langsung muncul HTTP request. Status silang. Kalau statusnya silang ini berarti gagal. Kalau hijau ini berhasil. Itu ada 1000 user ya. Jadi kita sambil nunggu sampai semua user ada laporannya. Di sini ada laporan sampel 1, start time-nya, treat name-nya, tes 1 dari 1 sampai 1000 ya. Saya coba tadi 1000. Labelnya HTTP request, sample time-nya itu waktu yang dibutuhkan untuk mengakses. Page-nya itu data yang dikirimkan, send bit-nya itu berapa, latensinya itu proses menampilkan data sama connection time. Ini laporan dalam bentuk tabel. Terus kalau grab result, laporan dalam bentuk grafis, belum selesai, masih proses. Kalau kita lihat di sini ada prosesnya ya. Di sini ada, saya tadi nyoba 1000 user. Ini ada proses yang berjalannya, ada berapa user yang dipengujikan, baru 300 sampai 1000. Nanti kalau sudah selesai akan muncul laporan tabel seperti ini. Ini contoh yang saya buat, hanya 10 user ya. 10 user, semuanya berjalan sukses, sample time. Cek. Tadi koneksinya putus lagi. Saya lanjutkan. Tadi setelah kita jalankan nanti akan dapat laporan ya. Ini laporannya contohnya seperti ini. Ini ada 1000, ada banyak ya. Jadi masing-masing ada laporannya. Saya stop saja. Nah, ini contoh laporannya. Ada satu user yang nggak mendapatkan, nggak bisa mengakses ya. Kalau hijau itu berhasil, kalau kuning itu agak lambat, kalau merah itu berarti gagal. Ini gambarnya nggak muncul, harusnya ada gambar grafisnya. Harusnya ada gambar grafis seperti ini. Nah, itu contoh pengujian test plan performance website menggunakan Gmeter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, tugas selanjutnya masing-masing silakan download dan install Gmeter. Terus kalian tentukan website apa yang akan kalian tes. Tentukan website apa yang akan kalian tes. Terus kalian buat langkah-langkahnya. Kalian seperti membuat tutorial seperti itu ya. Kalian lakukan screenshot, terus langkah-langkahnya apa saja. Lampirkan juga hasil testingnya.
Kemudian kalian buat laporan, seperti biasa, dibuat laporan, terus dikasih, jangan lupa kasih nama, diupload di Google Drive masing-masing, nanti link hasil laporannya kalian silakan upload di link pengumpulan tugasnya, link pengumpulan tugas Gmeter, yaitu bisa kalian lihat di web materi yang saya upload di e-kampus. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tugas kita dari setelah UTS itu ada 2 tugas ya. Yang pertama adalah prototype. Kalian buat prototype yang bisa diklik-klik, nanti kita akan lakukan pengujian usability testing. Tugas pertama itu, tugas keduanya adalah melakukan performance test. Pak, mohon maaf Pak, saya mau nanya nih Pak. Iya. Kan kalau misalkan buat prototipenya di Adobe XD itu kan gimana Pak? Kita uploadnya Adobe XD-nya atau kita screenshot kita simpen gambarnya satu-satu dibuat laporan Pak? Dibuat laporan, terus kalian lampirkan linknya yang bisa saya kunjungi. Seperti yang saya share di itu ya, yang di grup WA itu ya. Itu dari kelas 17 A1 sih. Itu dia buat laporan dalam PDF sama linknya seperti itu yang bisa dibuka. Oh, tapi formatnya Adobe XD nggak apa-apa Pak? Iya, formatnya Adobe XD. Buat laporan dalam bentuk PDF, screenshot, terus saya kasih contoh, saya tunjukkan hasil salah satu kelas yang sudah mengumpulkan ya, biar bisa jadi patokan tugas prototipe. Iya, boleh. Kelas 17 A1 saya lihat baru 4 orang yang mengumpulkan. Kalau kelas ini belum tahu, saya belum ngecek. Ntar saya share screen. Oh, ada yang menggunakan Marvel App, tapi ngilingnya jangan seperti ini ya. Ini dia menggunakan Marvel App, tapi yang dikumpulkan ada link Marvel App-nya. Kalau bisa dibuat laporannya dulu dalam bentuk PDF, jadi ada kata-katanya yang dibuat itu aplikasi apa, nggak langsung linknya seperti itu ya. Contoh seperti ini, saya perbesar biar kelihatan. Laporan tugas 5 prototipe. Pada prototipe ini saya membuat informasi COVID-19 di Indonesia menggunakan aplikasi Figma. Oke, seperti ini. Lah, seperti ini. Nggak ada. Oh, link Figma-nya. Nah, kalian kumpulkan, bagikan link Figma-nya. Ini bisa diklik nggak ya link Figma-nya? Atau harus di-download? Harus di-download berarti. Coba saya download dulu. Ini yang kemarin. Ya, menggunakan Adobe XD ya. Dikasih deskripsi dulu, nama, name, deskripsi, terus screenshot-nya. Kemudian linknya ditaruh di mana, yang di atas ini. Ini hanya buat tampilan, tapi hanya tampilan home. Kalau bisa nggak cuma satu tampilan home ya, kalau bisa 2 halaman atau 3 halaman. Ini ada yang buat Marvel Apps. Dia tapi langsung mengumpulkan dalam bentuk link. Kalau bisa sih dibuat laporannya dulu. Ini Marvel Apps. Login. Nggak ada. Jadi kalau kayak gini kan saya bingung ini penjelasan aplikasinya tentang apa. Kalau hanya link prototipenya saja ya.
Ini Figma, tapi ini hanya satu halaman, nggak bisa diklik. Harusnya ada mungkin detailnya atau menu update data. Ini sih template Instagram kayaknya. Oke, seperti itu. Seperti itu ya pembuatan prototipe. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Pak, Iya, silakan. semisal ketika kita buat pakai Adobe XD ya Pak, ketika di play pakai HP itu kadang dia itu nggak full Pak munculnya Pak. Jadi ada beberapa icon yang nggak bisa muncul Pak. Tapi ketika di open pakai laptop itu bisa. Itu gimana Pak? Kalau secara teknis saya kurang tahu ya, karena saya sendiri belum pernah mencoba Adobe XD. Baru nyoba Untuk Bapak Figma. sendiri ngeceknya pakai laptop kan Pak ya? Kalau Maksudnya saya, biar muncul semua. oh iya, saya ngeceknya pakai laptop, nggak pernah pakai HP sih. Oh, iya. Iya, Baik iya. Pak. Mungkin karena ukurannya mungkin ya, kalau pakai HP nggak muncul itu. Kemungkinan. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ke automated test yang lain. Ada Selenium, yang paling banyak dipakai, Selenium, terus Catalan, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan maksimal sebelum UAS ya. Jadi paling nggak sehari sebelum UAS, sehari sebelum UAS ya. Jadi kalau sekarang pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15. 16 itu UAS. Jadi 4 minggu lagi. Harusnya nggak lama sih. Lihat. Apalagi kalau kalian punya kesibukan yang harus kerja dan lain-lainnya. Jadi dicicil. Oke, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.